Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita kembali lagi berjumpa dalam acara Minggu Malam Santuy. Kita akan ngobrol asik seputar Islam. Saya, Firman, ditemani sahabat saya yang paling soleh, Habib Musa Alkaf, akan ngobrol-ngobrol asik bersama Mr. X, tamu spesial kita. Siapa tuh tamu spesial kita, Habib Musa? Dia ini seorang seniman, tapi bukan itu profesi utama. Hari ini kita akan kulik-kulik lebih jauh apa profesi utama dia. Ada di satu titik beliau sempat menjadi ateis, beliau juga sempat menjadi anak metal, dan banyak lika-liku kisah hidup menarik lainnya yang insya Allah bisa kita ambil pelajaran pada hari ini. Jangan kemana-mana, ambil kudapan teman-teman, ambil snacknya. Kita akan kembali dan ngobrol-ngobrol sama Mr. X kita setelah jeda berikut. Ya, telah hadir bersama kita teman-teman Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam. Habib Musa. Sehat, Syekh? Kef, alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Seniman yang berprofesi utama dai. Ya. Musisi yang profesi utamanya dai. Jadi kalau orang tanya, kerjanya apa Pak? Dakwah. Maksudnya kerja dunianya apa? Oh, itu sampingan saja. Itu side job apa? Oh, saya ini seorang pelukis, saya seorang anak band, saya seorang lawyer, oh, saya seorang presiden Republik Indonesia. Itu sampingan. Nah, tapi kerja utama setiap orang Islam ini mesti dakwah. Semua kita. Nah, hari ini orang kadang-kadang menjadikan dakwah ini side jobnya nih. Ini salah nih. Jadi dakwah ini maksud semua. Nah, karena dakwah ini pekerjaan yang paling besar dalam pandangan Allah, pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Yang paling mulia, ini kerjanya nabi-nabi. Presiden tuh dimuliakan di satu negara. Kenapa? Karena dia memikirkan satu negara. Gubernur dimuliakan satu provinsi karena dia memikirkan satu provinsi. Bupati dimuliakan satu kabupaten karena dia memikirkan satu kabupaten. Seorang dai, dia akan dimuliakan di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia memikirkan seluruh dunia. Maka inilah pekerjaan yang paling hebat. Dai itu orang pikir hari ini ceramah, bukan. Dai itu mengajak orang dengan semua potensi terbaik yang Allah beri kepada dia. Jadi gunakan semua potensi. Kayak saya melukis, saya berniat dengan setiap goresan kuas saya orang dapat hidayah. Maka bikin lukisan kaligrafi. Kalau lu ngelukis juga, tapi ngelukis yang setan-setan yang nggak jelas gitu. Dulu saya main musik fun-fun aja. Sekarang saya pikir gimana setiap petikan gitar, setiap nada yang keluar jadi asbab hidayah. Jadi semua kita ini bisa menggunakan profesi dunia kita untuk kerja utama kita, dakwah. Tapi bahasa yang saya sampaikan, dakwah ini sebetulnya bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita harus berdakwah. Nah, itu kalimat. Apapun profesi kita harus berdakwah. Gitu guys. Menarik. Ceritain dong Bang, tolong masa kecil Bang Dery ini kan panjang pasti nih kaliku. Kalau biasanya kita dengar cerita sepotong-sepotong tentang Bang Dery dari masa kecil, masa muda sampai ada di titik ini. Bukan masa muda, sekarang juga masih muda. Oh, muda. Iya. Masih muda. Jadi begini, saya jarang sekali bicara detail. Yang orang tahu di media, Dery itu dulu anak metal, tinggal di Bali, dakwah di pantai. Dakwah di pantai, kemudian hijrah jadi ikut dakwah, ikut jamaah tabligh. Kemudian keliling-keliling pakai sorban, pakai jenggot. Orang tahunya itu aja. Sebagian orang bahkan yang tidak pernah mengenal dekat membuli. Ini kan anak kemarin baru hijrah, nih anak metal, yang kenapa dakwah-dakwah? Iya. Maksudnya belajar. Underestimate lah dengan saya. Karena memang saya nggak pernah cerita Om Firman ya, Habib Musa. Kenapa nggak cerita? Karena nggak ada yang nanya juga. Baru kali ini ditanya. Nggak ada yang nanya. Sekarang kita tanya. Jadi waktu kecil gimana? Saya terlahir di keluarga yang sangat religius. Ayah saya seorang ustadz. Beliau seorang
yang ulama yang cukup disegani lah di kampung. Di Sumatera ya Bang? Di Sumatera Barat ya, di Solo tepatnya kabupaten saya itu. Beliau dari IAIN Fakultas Dakwah. IAIN Fakultas Dakwah lagi kan. Ya, dia kepala di Madrasah Diniyah Awaliyah MDA, guru agama di beberapa sekolah. Jadi memang intensnya ayah saya itu pendidikan gitu. Guru ngaji lah gitu. Jadi dari kecil otomatis saya sudah dibekali ilmu agama. Pak Musa. Jadi saya dulu waktu kecilnya belajar ngaji di rumah, kemudian di MDA, kemudian di Sanawiyah MTSN Padang Panjang, itu mondok 3 tahun di sana. Nah, waktu saya kelas 3 Sanawiyah itu terjadilah ujian yang sangat berat dalam kehidupan saya. Ayah sama papa sama mama saya itu kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas, menghindari sebuah truk, kemudian jatuh ke ini. Sebetulnya yang luka parah tuh papa saya. Mama saya nggak ada luka sama sekali, Om. Tapi yang meninggal mama. Nah, mama saya meninggal. Saya anak laki-laki satu-satunya, otomatis dimanja, disayang. Terjadilah guncangan besar dalam hidup saya. Shock. Nggak terima dengan takdir ini. Kok tiba-tiba mama saya masih muda, sehat-sehat. Saya dimanja, kan anak laki-laki satu-satunya, dimanja nenek, dimanja mama. Meskipun saya di pesantren 3 tahun itu, baju saya nggak cuci, mama saya tiap minggu datang nyuciin baju gitu loh. Maksudnya betul-betul anak sayang lah, anak mama lah gitu, anak mama betul. Jadi saya betul-betul hancur waktu itu, Om. Dan salah satu pelarian kan kelas 3 SMP Sanawiyah itu, hari pertama ujian Eptanas tuh. Kejadian itu. Pas hari pertama ujian Eptanas. Jadi berat banget itu. Kalau ditulis bukunya tuh bisa jadi novel berurai air mata, karena memang waktu orang jemput saya ke Padang Panjang itu dari Solo kan kurang lebih hampir 2 jam tuh perjalanan. Dijemput pagi-pagi itu, saya mau ujian, dipanggil keluar. Dia bilang, dia nggak bilang mama saya meninggal. Yang petugas penjemputan ini takut dan nangis di jalan kan. Dia bilang, angku katanya. Angku tuh kakek mati sakit kan. Terus saya bilang, kenapa kakek bukan kakek kandung saya kan, tapi kakak nenek saya sakit, kenapa saya dijemput? Udahlah pulang jalan. Pas sampai depan rumah tuh rame sekali kan. Dan orang, saya turun dari mobil tuh dipegangin kiri kanan. Maksudnya kalau ada apa ini? Kalau angku nggak mungkin juga. Pas masuk rumah, orang-orang pernah nangis semua kan. Kayak kejadiannya semalam itu. Terus saya lihat berapa orang keluarga teriak, Deri, ama, di belakang mama itu saya dengar saya nenek pingsan. Saya digotong ke dalam, nangis. Jadi pas saya udah ikhlas nih, nenek udah tua kan, nenek meninggal. Sekarang coba dilihat, saya lihat muka itu mama saya. Hancur Bang. Mentalnya padahal nenek gitu. Kayak mental saya udah siap ikhlaskan nenek, tahu tuh pas saya buka wajahnya mama saya. Umur 33 tahun, masih muda banget. Iya, muda banget. Saya hampir gila Om waktu itu Om. Udah nangis kayak orang, pokoknya nggak siap tuh anak kecil, anak mama, tiba-tiba kehilangan mama. Terus selesai itu, ayah ke dalam lihat papa. Ambil lagi. Karena saya lihat itu nggak ada memar di wajah aja kayak orang, saya pikir meninggal sakit atau apa. Saat itu belum tahu. Nggak tahu kecelakaan. Pas lihat papa saya udah darah, tangan, kaki patah semua ini semua, kepala diperban semua, udah saya hancur. Saya bilang udah nggak ada hopeless ya, nggak ada harapan lagi. Saya udah hancur berantakan. Kenapa? Ujian begitu berat kan. Di saat itulah saya didekati sama seorang guru saya, guru spiritual saya lah sekarang lah, guru ngaji, guru silat, sampai hari ini masih bimbing meskipun jarang ketemu kan. Namanya Buya Beni ini. Mudah-mudahan suatu hari kita silaturahmi beliau deh. Amin, insyaallah. Ini orang spesial banget, masya Allah. Nah, ini lika-liku hidup beliau lebih ajib lagi untuk ditulis, untuk dibicarakan. Karena luar biasa, kalau kita ke Surabaya sebut nama dia satu terminal tuh kenal gitu. Dulu pernah berjaya di sini gitu. Kalau dia keluar malam tuh polisi pada patroli semua dulu. Benar. Saking sakti. Sakingnya betul, karena dia tuh
aduh, nantilah kita cerita tentang Buya Beni. Nah, di sanalah saya mulai diajarkan lagi tentang tauhid, tentang agama dan semua. Cuman itu nggak intens terus kan, nggak langsung sembuh itu luka hati itu, kesedihan itu. Saya dan dia juga salah satu yang ngajarin gitar nih semua. Oh gitu? Gitar-gitar ya. Ya, dia jago gitar juga. Terus saya pergi ke Padang SMA. Nah, di sana saya menemukan salah satu obat untuk menghilangkan kedukaan itu. Ketemulah sama anak metal. Pertama kali nih Ya, obatnya tuh. obat saya itu. Jadi dengan teriak, dengan distorsi, hilang kesedihan itu. Mulai hilang kesedihan itu. Saya mulai kuat lagi. Lama dong prosesnya. Iya. Karena kalau bener Om, lumayan lama. 1 tahun itu aja, dalam berapa bulan itu aja saya ketemu kan. Dia Tanas lulus liburan kan, habis itu SMA kan, masih SMA kan. Awalnya sih saya main gitar tuh belajarnya lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu slow kan. Melayu gitu ya. Itu dengar lagu Malaysia nangis lagi kan. Pas dengar lagu metal, hilang itu air mata. Iya, karena kan beatnya juga. Nah, itu Om, itu kenapa basic saya jadi anak metal tuh nggak pernah ada orang ceritanya itu. Sebabnya, asbabnya Iya. itu. Jadi saya bilang, wah keren nih musik nih, keren nih teman-teman nih, asik-asik semua nih. Anak metal kan sangarnya cuma di panggung aja, aslinya kan Banyak yang member juga. aslinya jiwanya Masya Allah, ajib-ajib. Saya bilang nih orang baik-baik. Apalagi di Padang kebetulan ketemu dengan komunitas metal yang rajin sholat. Oh. Kita punya komunitas nama MMSP tuh, Metal Militia Sindikat Padang. Keren itu. Metal ini kayak lagunya Metallica dong ya? Metal Militia Sindikat Padang. Wah, saya menjadi anak kesayang di sana karena saya yang paling kecil. Anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, anak-anak semua rata-rata mereka tuh kuliahan, rata-rata orang nggak sekolah kan, metal gondrong-gondrongan. Nah, saya gabung dengan komunitas mereka. Saya bikin band di sana. Liang Lahat yang pertama tuh. Karena Nama bandnya Liang Lahat. Liang Lahat. Sempat bikin single juga. Ada single juga. Kemudian, wah, pokoknya saya menjadi orang paling keren lah rasanya waktu itu kan. Saya pulang sekali seminggu ketemu Buya Beni, belajar silat, belajar ini lagi, belajar bela diri lagi. Pokoknya dua kutub ini yang berbeda. Ini mengajak kepada Allah positif, ini ngajak kepada dunia gitu. Maksudnya kita harus happy gitu, jangan sedih gitu. Nah, begitulah prosesnya Om. Ternyata yang kuat itu setelah saya tamat SMA, yang kuat itu ke metalnya. Metal. Nah, saya ke Jakarta. Waktu itu sebetulnya ayah saya nggak support sih, karena dia pengen saya kuliah. Dia pengen Ke Jakarta kuliah. tujuannya apa? Mau ketemu anak metal, mau jadi anak metal. Jadi musisi. Nggak ada cita-cita lain. Orang Padang kalau merantau kan mau bikin rumah makan Padang, jualan ikat pinggang, jualan plastik, jus buah kan. Anak mana ada yang pikiran itu, nggak ada Om. Tahun berapa tuh? Tahun 96, 97. Enggak kali, sebelum 96 kali atau? Iya. Kita kan 96 di poster ya? Poster kafe ya. Ya kurang lebih tahun-tahun segitu lah, saya tamat SMA. Saya langsung waktu itu dengan modal, saya mau ketemu Irfan Rotor. Saya lihat poster-poster yang buka Metallica, ketemu Ombat Tengkorak, Ombat. Saya punya nomor teleponnya Ombat. Terus saya bilang oke lah, saya berangkat Om. Jadi saya berangkat pertama kali itu, saya naik truk orang bawa bawang. Truk bawang. Dia bilang mau ke Jakarta nih gitu. Boleh nebeng nggak gitu? Saya ke Jakarta. Naik truk itu. Sendirian tuh? Sendirian. Nggak punya duit sama sekali. Bener-bener merantau. Saya nggak punya duit, saya ke Jakarta, saya mau ketemu, saya mau jadi anak metal. Mau jadi, nggak ada cita-cita lain. Mau jadi metalhead aja, jadi anak metal. Udahlah, akhirnya saya turun di jalan tol, mobil itu terus langsung ke Cibitung. Saya turun jalan tol, saya mampir ke rumah saudara di Serpong. Besoknya saya telepon Ombat, kan masih pakai koin tuh. Ada modal Ombat kan. Udah. Ketemuan pertama di Jakarta itu sama Ombat. Oh gitu? Ya, Ombat lah yang ngajak saya ketemu anak tengkorak. Blok M? Yoyo. Bukan ke rumahnya, waktu itu kita ajak ke rumahnya Yoyo kayaknya, di rumahnya Yoyo, Denny, siapa lagi? Oh, Denny Grausik ya? Denny Tengkorak ada juga. Denny Tengkorak. Nah, Denny Grausik kan pernah tidur di rumah dia juga. Begitu? Jadi semua anak metal di zaman itu, hampir semua rumahnya pernah tidurin.
karena selama 2 tahun itu kurang lebih itu anak nomaden. Ini tinggal hidup berpindah-pindah. Nggak pernah kos sekalipun, bayang tuh. Jadi kalau ada orang senyum sama anak di kereta api, dialah orang yang beruntung ngajak anak ke rumahnya dia. Gila kehidupan Om. Jadi meskipun saya tidak terlalu lama bergaul dengan anak-anak metal itu, tapi hampir semua punya cerita dengan saya. Iya. Ketemu ini punya cerita. Kemudian terakhir itulah waktu di Jakarta tuh, habis ketemu Irfan, diajaklah bisnis sama Irfan, MW. Irfan MW itu. Oh, dikasih buku, berpikir dan berjiwa besar. MW itu MLM. Iya. Jadi anak udah kebayang nih, Irfan tuh doktrinnya harus jadi orang kaya, harus ini semua. Oke lah, berubah pikir saya sendiri. Harus jadi orang kaya, motivasinya ada. Metal terus. Saya bikin band pertama tuh Gibraltar namanya. Gibraltar Gothic Metal itu. Gibraltar, habis itu ya kita kumpul lah anak-anak COB, anak trauma, anak-anak pokok adaptor, gorgot, apa lagi nama bandnya? Ordot. Ini band-band metal di Jakarta zaman itu ya. Ark, Jamil, Mortus, Komeg ya, Fahmi juga, Delirium Termen, apa lagi nama-nama band. Betrayer. Nah, Betrayer. Jadi waktu saya main sama di Poster Cafe, waktu itu acara tribut to Rotor. Acara Rotor. Dilihatlah sama Daru lihat, ini jago juga nih anak main gitarnya. Diajak, ayo dong gabung di Betrayer. Nah, itulah gabung di Betrayer. Hari-hari di rumah Daru tidurnya kan. Daru tuh unik juga tuh. Dia bisa main gitar, tapi nggak tahu nama kunci gitar. Nah, nggak tahu. Jing dia tahu bunyinya nih orang. Berarti alami itu ya? Alami banget. Alami banget nih, Masya Allah. Jadi banyak cerita lah, sampai 98 Om, 98 tuh kerusuhan awal-awal orang demonstrasi banyak. Terakhir anak manggung ingat tuh Black Valentine tuh 14 Februari 1998. Black Valentine tuh panggung terakhir. Habis itu nggak ada lagi keramaian. Karena bulan Mei Pak Harto lengser kan. Saya pikir ya udahlah, kayaknya nggak mungkin berkembang di Jakarta nih. Wah, antum main ya di Black Valentine ya? Kita nggak ketemu. Black Valentine. Saya main sama Betrayer mainnya. Betrayer. Terus ke Jakarta, ke Bali ya. Ke Jogja dulu. Jadi pelukis jalan di Malioboro berapa bulan. Habis itu langsung ke Bali. Oh, jadi ke Bali. Kenapa tujuannya ke Bali? Karena teman anak bilang Bali itulah tempat yang paling ajib. Kan di Bali ada Eternal Madness. Oh iya, Eternal Madness. Ada mall, benar. Kan, ada mall, ada Didot. Nah, sampai di Bali, saya temuilah anak-anak Eternal semua. Ketemu sama mereka. Didot keluar dari Eternal Madness, bikin band namanya Born by Mistake. Born by Mistake. Sampai sekarang masih ada tuh band tuh. Oh, masih ada ya? Masih ada Born by Mistake. Terus awal-awal di Bali itulah Om, mulailah datang hidayah itu. Karena memang gini, saya tidak buat-buat juga untuk nakal, tidak sengaja. Memang alur mengalir aja. Iya. Dan tidak ada cita-cita aneh-aneh untuk urusan dunia. Jadi anak lihat satu jiwa anak-anak underground ini Allah suka, itu zuhud. Nggak cinta dunia. Jadi anak metal itu, anak punk, banyak dapat hidayah karena udah biasa dengan kesederhanaan. Betul. Kita nggak makan santai aja, ada duit nggak ada duit santai aja. Tetap aja happy kan. Dipikirin ya. Dipikirin gitu. Jadi sifat tidak mencintai dunia itulah yang Allah suka daripada anak-anak metal. Anda lihat banyak sekali anak metal dapat hidayah, banyak ratusan. Ribuan mungkin nggak jelas dari seluruh. Momentumnya apa Bang waktu di Bali itu sampai akhirnya ya gue hijrah sekarang nih? Momentumnya karena diajak-ajak aja. Anda tuh mengenal Islam tuh bukan dalam keadaan frustasi, bukan mengenal Islam ya kembali kepada agama itu bukan dalam keadaan hancur-hancuran dunia, tidak. Lagi puncak-puncak karir, lagi happy-happynya, lagi ganteng-gantengnya, lagi duit banyak-banyaknya. Karena waktu di Bali kan hobi saya tersalurkan juga. Kalau di Jakarta kita ngelukis jarang orang yang beli dulu kan. Sukses tuh pelukis di Bali tuh, sukses. Om, saya tidur di atas duit Om. Bener-bener. Karena marketnya lukisan gila-gilaan. Apalagi di Bali itu saya kan ketemu sama satu orang Yahudi, Zion Cohen itu. Nah, dia yang manage karya-karya saya. Kita bikin galeri, sampai punya 2 galeri terbesar di Kuta itu, di Seminyak sama nih. Galeri anak tuh.
Zion yang marketing, dia yang bawa ke luar negeri, ke Dubai, kemana-mana pameran. Zion ini Yahudi asli. Dan dia termasuk salah satu orang yang suruh saya pertama taubat. Begitu? Yahudi ya. Ya. Jadi saya aneh juga tuh. Jadi satu hari si Yahudi ini di restoran sarapan pagi dia panggil Der. What kind of Islam you are, brother? Kamu nih Islam aliran apa? Katanya. Kok katanya Islam tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak ini semua. Ajak ke tempat, ke kafe, orang minum, kamu ikut minum juga, semua juga. Ada, pokoknya itulah semua lah. Kayak kamu aneh katanya. Kayak Yahudi ya, begitu heran lihat anak waktu itu, bayang tuh gilanya gimana. Sama sekarang masih hubungan sama Zion? Masih. Jadi malah kalau nggak salah. Enggak, belum. Dia udah ngucapin la ilaha illallah, tapi Muhammad Rasulullah dibilang, wait, I must take care with my mouth gitu. Dia bilang aku harus hati-hati dengan mulutku. Jadi sama kayak Abu Jahal. Abu Jahal tuh dia nggak mau ucapin Muhammad Rasulullah karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya ikutin mau ucapin Muhammad Rasulullah, saya harus ikut Muhammad. Hari ini kayak kita ini diketahui Abu Jahal semua nih, ucapin Muhammad Rasulullah tapi hidupnya kayak cara Yahudi. Ke Abu Jahal hidup sekarang dia sakit perut ketahuan ya, orang ini gila semua dia nih. Ngucapin tapi nggak sesuai, nggak selaras sama perlakuan. Nggak komitmen deh. Nggak komitmen. Jadi maka bertepatan dengan itu datanglah jamaah tabligh. Makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi datang tadi diundang, pergi tadi diantar. Orang-orang yang punya mata seluruhnya frekuensi tatapannya sama, so akrab. Itulah yang datangin anak dari rumah ke studio, ke tempat manggung, ke kafe. Di sanalah awal yang berubah kehidupan Om. Pertama saya ikut pesantren kilat 3 hari, barulah itu saya merasa ini yang saya cari sebetulnya. Kenapa bisa ikut 3 harinya itu? Diajak karena terus, disamperin terus. terus. Awalnya ada penolakan nggak? Waduh, saya debatin terus karena yang ngajak saya itu salah satu namanya Mahdi, Marwandi. Orang-orang ya Ridwan, orang-orang yang saya nggak akan lupakan nama-nama mereka. Irfan termasuk Irfan, itu dia kirim email, dia nggak datangin saya, dia kirim email, dia cerita tentang tabligh. Tapi saya baca semua. Beliau udah masuk. Dia duluan, dari 98 mulai. Saya berangkat kembali. Ninggalin rotor karena tabligh. Irfan kan nggak pernah ninggalin rotor memang dia rotor. Maksudnya pasif ya gitu. Pasif ya, tabligh. Terus mulailah itu diajak sama teman-teman. Itu saya debatin semua, Bang. Saya debatin semua. Orang saya punya dasar agama, basic agama, meskipun nggak sholat, nggak ini semua, gondrong dan sebagainya. Tapi tahulah itu mana ayat, mana hadis, mana ini semua kan. Tapi satu orang Mahdi ini, teman anak ini, dia bilang, Ri, dia manggil saya Ri, ingat tuh. Orang manggil Der, dia di sini manggil Ri itu. Ri, bukan aneh ini bukan ngajak ikut aneh katanya. Aneh ini kesini ngajak kamu ikut Allah dan Rasulnya, jangan ikut saya. Saya bilang, ini bener nih anak ini ngomong. Kalau ikut Allah dan Rasulnya nggak ada alasan saya tolak. Tapi kalau ikut kamu, aduh nggak selamat nih. Dia ngaji nggak bisa. Kita bisa ngaji. Dia nggak pernah belajar sekolah pesantren. Kita pernah. Ayo dah, mulailah lembut hati saya. Mulai saya senang, aneh itu senang dengan jamaah. Mulai jatuh cinta dengan jamaah. Setiap jamaah saya bilang, saya semua sambut dia. Nah, sampai akhirnya terpaksa Allah paksa saya untuk hijrah. Om. Dipaksa? Allah yang paksa. Terpaksa. Terus kata teman tuh nggak apa-apa sih terpaksa. Masuk surga daripada sukarela masuk neraka kan. Keren. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, di sanalah proses 3 hari. Saya 8 kali ingat 3 hari. Setiap bulan 3 hari Om. Saya sampai berazam, ya Allah, saya ingin 3 hari setiap bulan ini sampai mati. Karena saya rasakan manfaatnya. 3 hari ini detox. 3 hari ini charging iman. Kita cas iman kita. Dengan 3 hari di masjid sungguh-sungguh matikan handphone, kita jaga sholat, jaga wudhu, bicara kebesaran Allah, cerita tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bicara kubur, mahsyar, sirat 3 hari 3 malam Om ya. Itu efeknya memang matematika Allah itu kan kali 10. 1 bulan ke depan itu jos. Jos, belum azan udah di masjid. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya, lepaslah, pasti dia rindu balik ke kandangnya. Jadi kalau manusia ini dikurung 3 hari di masjid, inilah solusi ini untuk Indonesia baik ini ke depan.
Ya, kalau Pak Jokowi dengar nih, bikin perintah kepada seluruh orang Islam laki-laki yang balik 3 hari di masjid, baik nih negara. Baik nih negara. Kalau rumah tangga kita mau baik nih 3 hari tiap bulan. 3 hari dia sama Allah, mesra-mesra dengan Allah. Kalau kampung ingin baik, kepala desa harus umumkan semua warganya laki-laki 3 hari setiap bulan. Ini solusi. Cukup 3 hari ya? 3 hari aja, nggak usah lama-lama deh. 3 hari ini ajib. Singkong dibungkus 3 hari, pakai daun pisang dikasih lagi jadi apa? Tape. Tape. Hati yang keras 3 hari di masjid itu lembut. 3 hari nangis, 3 hari. Coba kan 3 hari dipeluk suasana malaikat. Kalau Allah Ta'ala mau turunkan hidayah di satu kampung, pertama diturunkan di mana? Di masjid. Baru dibagi ke rumah-rumah. Jadi orang yang berlama-lama duduk di dalam masjid kemungkinan besar dapat hidayah. Orang yang berlama-lama di dalam masjid kemungkinan besar dapat hidayah. Jadi mau dibawa kemana umat? Kalau hari ini mau dibawa kemana umat? Bawa ke masjid. Jangan dibawa ke jalan. Mohon maaf ya, nanti tersinggung lagi orang. Bawa ke masjid. Boleh setelah itu mau ke jalan kemana? Tapi masjid dulu. Jangan sampai kita turun ke jalan tapi nggak ke masjid. Azan berkumandang kita bawa Allahu Akbar tapi nggak sholat. Berapa banyak kita lihat kayak gitu, Om. Saya pernah dulu di satu majelis Islami lah, membawa nama organisasi Islam besar kan. Azan masih aja dia meeting. Anda berdiri, saya bilang Islam apaan? Kayak gini azan kamu masih musyawarah. Diam semua. Saya bilang enggak usah kita tulis ini Islam. Hah? Di punggung sapi itu seorang bego juga tahu itu sapi. Enggak usah ditulis ini sapi. Tahu mana orang sapi, mana babi. Hari ini kadang-kadang di punggung babi ditulis ini sapi. Sumpah loh, 100%, swear ini sapi. Orang nggak percaya, Om. Ini kenyataan hari ini. Terus setelah 3 hari, antum langsung pakai sorban? Langsung. Loh, itu metalnya langsung ditinggalin, Om? Anak gundul langsung. Musik semua ditinggalin? Jadi gini, saya 3 hari, saya berpikir tuh. Untung rugi, saya tulis tuh, kalau saya pakai berubah gaya hidup saya, apa kerugiannya, apa keuntungannya. Rugi ini, untungnya ini, rugi ini, untungnya ini. Ternyata ruginya cuma dunia saja, untung akhirat semua. Saya nggak bisa lagi ke kafe, diskotik, nggak bisa lagi ini, nggak bisa lagi, aduh. Oke lah. Akhirnya setelah saya putusin, saya gundulin rambut, dreadlocknya saya potong semua, saya gundulin dreadlock. Saya pertama 3 hari itu masih dreadlock, masih gondrong. Masih pakai topi Bob Marley itu saya ingat tuh, gede tutupin rambut. Buat nutupin gimbal. Jadi saya gundulin, saya langsung pakai, sampai orang-orang pikir saya gila waktu itu. Karena botak? Ya, Anda pikir gila. Nah, karena pakai sorban langsung, pakai gamis langsung. Langsung? Kalau jenggot sudah ada, memang sebelum hijrah sudah ada jenggot dikit sini. Cuma kan jenggot, tapi dulu jenggot kita kan dulu ingat niru. Ya, niru Metallica, Sepultura semua. New System of a Down, waktu itu belum ada System of a Down 2000-an, belum. Pokoknya dulu udah berjenggot juga, metal kan jenggot juga sih. Jadi tinggal pakai sorban, udah. Sampai teman-teman tuh pada ketawa, dia pikir anak tuh guyon. Guyonnya kenapa? Karena waktu itu kan lagi 2001 tuh 11 September. Dia bilang dari ini jangan-jangan metal dia mau bikin kostum yang paling horor di dunia. Nah, dia pikir anak itu bukan dapat hidayah. Anak mau ikut itu biar metal gitu loh. Kan anak metal tuh pengennya yang paling yang paling horor, mengerikan kan. Sekarang pakaian yang paling mengerikan sorban, jenggot. Kalau kita masuk ke hard rock nih orang bubar. Lari semua nih kita masuk pakai gini kan. Jadi kalau Halloween party itu yang paling horor tuh pakai baju ini waktu itu. Tahun-tahun itu. Dia bilang, wah keren juga nih inovasinya Derry gitu. Teman-teman bilang gitu. Tapi mereka bingung, anak sampai ada yang taruhan, paling ntar lagi juga balik lagi. Dan saya 3 hari itu Om, saya berdoa sama Allah, ya Allah, tolong jaga hamba, ya Allah, iman hamba lemah, nafsu besar, dunia, jangan sampai ya Allah hancur, jatuh lagi ya Allah. Baga solusinya apa? Tingkatkan pengorbanan. Sampai setelah 8 kali 3 hari itu 3 hari nggak rasa lagi Om. 3 hari itu udah nggak efek lagi, maksudnya biasa aja gitu. Terus kata teman-teman, bukan nggak efek, cuman perlu tingkatkan pengorbanan.
Berangkatlah anak 40 hari ini. 40 hari mati handphone, Om. Tapi ngelukis masih tuh setelah 3 hari itu? Anak nggak ngurus apa-apa waktu itu, karena bisnisnya jalan waktu itu. Lukisan banyak? Banyak, udah banyak galeri jalan. Jadi anak keluar-keluar itu duit datang terus. 40 hari, pulang 40 hari, anak udah jalan-jalan di langit, Om. Dunia nggak ada lagi sampah dan panah. Anak tinggalin, itu ada Muas itu, staf anak yang sering bantu di sini. Dia yang saksi mata tuh, dia yang pegang duit anak. Anak nggak mau pegang duit, Om. Megang duit tuh aib bagi anak waktu itu, saking josnya. Kalau ada duit suruh pegang. Kalau ada duit tuh taruhnya bukan di dompet, tapi taruh di kuncang gitu. Nggak dilihat tuh, pegang, kasihan. Beli mobil mewah, rumah, semuanya. Oh, jalan terus. 4 bulan. Anak berangkat 4 bulan lagi langsung ke India, Bangladesh. Waktu itu kan, berangkat 4 bulan. Pulang itu, tahun depannya saya ajak teman berangkat 4 bulan. Udah daftar. Dia bilang, aku mau 4 bulan tapi temanin. Anak udah 4 bulan kan? 4 bulan kan sekali seumur hidup sebetulnya. Ya udah, akhirnya gara-gara dia udah di kebun jeruk, paspornya semua, anak hari berangkat, dia nggak berangkat. Anak berangkat sendirian. Berangkat lagi? 2 kali lagi. Tahun depannya, Om. Bib. Tahun depannya. Jadi saya tuh hampir tiap tahun 4 bulan. 2007 tuh puncak habis, bukan habis lagi. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku terjatuh. Itu lagu itu tuh benar-benar sangat dalam. Nggak mungkin bangkit lagi, nggak mungkin. Kalau turun dikit lagi mati. Jadi saya anak udah nadir terendah deh. Udah nggak ada lagi harapan waktu itu. Karena mobil mewah, tinggal motor Tiger 1. Mau rumah mewah, tinggal di kos-kosan sederhana. Udah jual tuh? Semua disita, Bang, bukan dijual lagi. Debt collector datang bentak-bentak semua kan. Dulu kan meskipun ini, tapi dakwah tentang riba belum masuk waktu itu. Masuk, teman. Ini udah dari sebelumnya sudah terlanjur, udah dimulai gitu sebelum dapat hidayah gitu. Tinggal ngejelas. Anak pikir selesai ini nggak nambah lagi gitu loh. Kartu kredit, gesek sana, gesek sini, unlimited. Duit banyak kan, Bang nawarin semua kan? Iya. Betul. Kalau kita lagi punya tabungan dikit kan, Bang nelponnya so akrab semua kan. Pak Musa, apa kabar? Selamat pagi, kenal nggak apa enggak kan? Tapi ada paket apa ini semua. Jadi kita oke. Pak, dari dealer nelpon, Pak ada mobil Pak, nggak usah pakai DP Pak, kita ada cashback. Dikasih mobil, kasih duit. Gila nggak waktu itu? Mau nggak ambil mobil kita produk ini kan? Nanti kita kirim mobilnya, nanti dapat duit cashback 15 juta. Kirim aja kan. Kayak gitu dulu, Om. Jadi terjebak, memang jahat nih Bang ini, riba ini jahat. Habis anak tobat. Ya Allah, habis semua, nggak ada lagi, semua habis, angkat tangan menyerah. Sampai satu hari anak mau pulang dari ini, Om, dari masjid, abis asar mau starter motor, nggak nyala motor. Bensinnya habis. Bensin habis, duit nggak ada. Beli bensin nggak ada duit, Bang. Sampai nol begitu? Nggak ada duit sama sekali. Anak duduk depan masjid, keluarlah itu Pak Ali Haris namanya, Pak, yang punya masjid Muhammad di Jalan Imam Bonjol itu. Dia bilang, Sulaiman, ya Mi, orang Arab, bin Haris. Dia bilang, Ghani mut, fakir mut, Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, Sulaiman. Oh enggak, anak berubah cara dulu. Kalimat sederhana ini memotivasi anak. Anak ngapain anak sedih, ngapain anak galau, bentar lagi mati juga, orang kaya mati, orang miskin mati. Sampai Allah hantar rezeki, beli bensin, anak pulang. Di motor itulah pertama anak nyanyikan syair itu. Oh, dunia. Iya, udah sebentar akhirnya. Orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati. Dulu lirik itu aja. Orang miskin mati. Terus ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Itu aja. Itu aja. Sampai rumah, saya kasih tahu istri, ambil kertas, saya tulis, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh Jadi lagu itu dari tahun 2007 udah ada. Tapi akapela, saya nggak pakai musik, saya nggak main gitar. 2000 pertama tablik sampai 2011 saya nggak main gitar. Nggak ada gitar. Tapi itu liriknya dari hati banget itu ya. Iya, itu lirik itu, Om, lirik lagu DSS 1 itu. Sampai detik ini belum satu orang pun yang kritik. Lirik itu sempurna, tidak ada satu koma pun yang lebih. Wahai manusia, itu dijadiin tausiah pun bisa. Jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana.
tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari, tadi bawa mati. Plek. Kadang-kadang kita bikin lagu, ada kalimat-kalimat yang nggak penting, nggak ada mau. Ini kalimat tuh kalau dicabut satu, rusak lagunya. Iya. Ditambahin satu, rusak lagunya. Karena udah pas banget komposisinya. Itu Om, lagu itu nggak bisa ditambahin satu kata pun, nggak bisa dikurangin satu kata pun. Jadi itulah tanpa sadar berjalan waktu, tahun 2010 akhir Ana berangkat 4 bulan lagi ke Hong Kong. 4 bulan lagi. Antum kawin tahun berapa ya? 2000. Terus cepat kawin muda Ana. Terus pulang dari Hong Kong 1 bulan, Ana transit di Bandung. Di Bandung lah ketemu anak-anak band mereka yang sering saya cerita ini. Kalau ini saya sering cerita. Mereka aransemen lagu. Waktu itu walk mata si drummer mata band dibilang, "Bang, kok merinding Bang ya lagu." Merinding berdiri, semua berdiri katanya. Anak nyanyi lagu Ketemunya itu. gara-gara Anak silaturahmi ke studio mereka. Silaturahmi, dia tanya hukum musik, anak ambil gitar, anak nyanyiin, "Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya." Aransemen Bang ya, di ini ya. Ayo aransemennya. Wah, Allah saksi ya Om. Sedikit pun tak ada cita-cita Ana untuk jadi artis lagi, untuk bernyanyi lagi, untuk terkenal lagi. Nggak ada sedikit pun. Tiba-tiba kan lagu itu selesai dirasakan sama Wok. Dia bilang suruh Ray yang nyanyi, dah Ray kan yang guide vokalnya kan, Ray Nineball. Kata Wok, "Abang dong ikut nyanyi juga." Kan abang yang buat, bener yang buat. Oh, shock Ana. Nggak mungkin, Ana udah khotbah Id, Ana udah khotbah hari raya, Ana udah khotbah Jumat, Ana udah bayang di markas Kebun Jeruk. Sorban udah sebesar ini, udah berkali-kali 4 bulan sih. Ana betul-betul di tablik sangat disegani waktu itu. Di Bali pun gitu. Jadi ketika Ana putuskan Ana ikut bernyanyi sih, satu Bali itu menangis sih. Oh ya Allah. Menolak deh. Enggak, mereka enggak dia udah men-setting diri Ana itu untuk betul-betul murni dakwah aja gitu. Padahal kan nyanyinya juga dalam rangka dakwah, Syekh. Iya, paham. Itu yang pikiran Ana begitu. Mereka dakwah juga. Ada lah nanti ya, nggak usah kita di luar ini Ana akan ceritakan pengalaman yang ajib. Subhanallah, ternyata lagu itu setelah kita rekam diambil sama stasiun TV swasta. Hampir 3 tahun kan jadi back soundtracknya film Maijah pengen ke Mekah kan. Hampir berapa ratus episode itu, 700 episode lebih. Tiap hari lagu itu didengar orang. Jadi satu Indonesia tahu lagu itu. Iya. Tapi nggak tahu penyanyi siapa. Iya. Nggak tahu orang nyanyi siapa. Sampai saya dijemput udah beberapa TV untuk pergi ke Jakarta untuk pindah. Sampai 2015 dikontrak kelas sama satu stasiun bikin acara ngopi itu. Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman di. Kita ketemu lagi ini tahun berapa tuh ya di masjid? 2016 kayak 2016. Lagi mungkin. Iya 2016 lah. 2016 saya anak baru pertama tinggal di sini kan. Pindah dari Bali, Bandung. Nah itulah mengalir sampai sekarang Om. Ya saya merasa masih banyak harus diperbaiki. Ilmu harus ditambah lagi, karena gitu-gitu aja rasanya gitu loh. Maka sekarang nih karena udah lama banget karena nggak cerita-cerita dengan tamu gara-gara COVID nih ya. Antum kalau tuh keinginan hari ini ya, Ana mau istirahat dari dunia ini sekarang. Ana mau menyendirilah dulu, khalwat dulu di hutan di mana gitu, santai, atau pergi khuruj setahun apa berapa, menghilang dulu kan, karena nggak nyaman. Ternyata memang benar kalau apa-apa yang dibuat tidak ikut cara sunnah ini. Emang antum merasa yang antum lakukan nggak mengikuti sunnah? Enggak, rasa anak gitu enggak. Bagian apanya, Syekh? Kalau yang kita lihat kan antum ini udah sunnah banget, secara pakaian sunnah, perilaku sunnah, berinteraksi sama kita juga sehari-hari. Ya kalau Ana membandingkan dengan kehidupan jamaah tabligh ya, Ana tuh kayak pencinta dunia banget sih. Dengan guru-guru Ana yang
yang mereka punya amalan yang luar biasa, qiyamulailnya 100 rakaat tiap malam, bacaan Qur'annya, mereka hafal Qur'an, mereka dakwah dengan cara Nabi, mereka nggak mau difoto, diketik namanya di Google nggak ada namanya keluar, mereka nggak terkenal. Jadi anak iri lihat mereka sih, itu aja masalahnya. Anak ketemu orang-orang yang sudah bertahun-tahun punya amalan tiap malam 100 rakaat salat tahajud. Waktu saya kemarin ke Malaysia, saya baru pulang 40 hari kan. Saya bilang, aneh ini dunia, bener nih dunia, nyanyi aja, TV aja, setiap sebentar live Instagram, live ini semua, muka banyak banget eksis, jejak digital di mana-mana kemana. Jadi anak lelah, ruhaniatnya ini lelah gitu loh. Dengan sanjungan, dengan like, dengan ini semua. Karena suka merenung ya. Kadang-kadang orang estimasi kita soleh banget, padahal kita yang tahu diri kita kan. Jadi anak ngerasa diri anak itu munafik, paling kelas kakap gitu loh. Itu rasa diri anak. Sebenarnya anak harus istirahat, anak harus cari guru, anak harus perbaiki bacaan Quran anak harus banyak hafalan Quran lagi, harus banyak hafal hadis lagi. Anak harus ya mengembara lagi lah, jauh dari semua fitnah ini. Itu pikir anak sekarang. Nggak tahu ini akan berubah lagi besok atau gimana. Cuma anak bilang, makanya anak mau telepon guru anak mau bilang anak mau bikinin anak pondok di hutan deh, karena anak mau ngelukis di sana aja, ngelukis, ngaji hari-hari gitu kan. Indah banget, tenang. Sungai, nangkap ikannya di sungai, makan di sungai semua. Tapi kan antum lihat sendiri, teman-teman kita nih, teman-teman kita ngeband, ya kan, banyak yang diajakin Banyak obat, banyak om. tapi kan antum ikut membaur segala macam. Iya. Kadang-kadang mungkin di situ area dakwah antum kan. Itulah pemikiran anak selama ini om. Memang itu baik di satu sisi, baik untuk dakwah untuk orang lain baik ya. Menjadi asbab hidayah bagi orang banyak, berbaur dengan artis-artis yang dengan politikus. Kadang-kadang kan gara-gara anak datang dia nggak jadi buka botol wine, gara-gara anak datang dia nggak jadi maksiat. Itu banyak sekali saya. Jadi kadang-kadang mereka risih gitu loh. Terus yang anak bicarakan ini tuh bukan tentang itu om. Yang anak bicarakan ini tentang rohaniat anak yang miskin, yang haus dengan amalan gitu loh. Saya ketemu orang kemarin, dia kasih amalan, dibilang, Sulaiman, antum mesti bersalawat sebanyak mungkin. Berapa banyak? Dia bilang 10.000 kali setiap hari. Gimana mau ngamalin itu? Susah banget kan? Dan itu bisa katanya kalau sungguh-sungguh. Setiap hembusan nafas, setiap menikah salawat. Jadi anak rasa tuh, anak tuh fake gitu loh. Di depan orang aja kayaknya baik banget, tapi dalam kesendirian, dalam amalan rohanian anak tuh lemah banget gitu. Mungkin di dalam dakwah anak menonjol, tapi di dalam zikir, di dalam amalan anak tuh kurang banget. Kan ada 4 amalan nih. Dakwah ilallah, ta'limatul dzikir, ibadah, khidmat. Dakwah ini anak rasa tuh, anak pernah merasa anak orang paling gila dakwah di dunia ini. Pernah anak rasa tuh. Karena kalau nggak dakwah sakit anak. Anak ngomong. Zikir ibadah nih anak lemah banget. Zikir ibadah, ta'lim juga lemah. Khidmat mungkin lumayan lah. Semangat nyari duit, bantu-bantu orang tuh masih ada semangatnya. Tapi 2 perkara ini anak lemah banget. Makanya anak bilang, anak mungkin beberapa tahun ini, kalau panjang umur nanti balik lagi lah untuk dakwah gitu. Kalau ada tempat di mana lah, mau di tempat orang yang nggak kenal kita lah, duduk di sana. Itu keinginan aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Anak rasakan itu akan membuat ruh kita tuh ada nur, ada cahaya gitu. Maka para wali-wali Allah dulu itu kan mereka meluangkan waktu untuk itu, untuk khalwat, untuk, kalau sekarang sebetulnya dengan metode khuruj itu bagus sih, khuruj. Karena khuruj itu semua bisa berjalan beriringan, dakwah dengan zikir itu bisa berjalan, bahkan dakwah dengan taklim bisa berjalan bersamaan waktunya. Khuruj ya, ataupun anak mungkin harus khuruj 4 bulan lagi dengan tertib yang benar, tidak bawa handphone. Karena kalau bawa handphone sama aja. Kita di Amerika tapi istri di kantong.
Kan? Bayang kita lagi zikir nih, dibilang genteng bocor. Gimana mau khusus sholatnya saya? Bener. Bang, cuma kalau seandainya antum melakukan itu, akan ada banyak orang-orang yang butuh pertolongan antum jadi nggak kesentuh. Ya itu mungkin. Jadi banyak orang-orang yang butuh sentuhan dakwah antum, tapi akhirnya nggak kesentuh karena antumnya menyendiri, karena antumnya. Iya. Mungkin kita akan bijaksanakan nanti. Mungkin Om Firman yang akan kunjungin Anda setiap bulan yang menyampaikan amanah. Banyak lagi yang mau diceritakan Om ya, tapi waktu kayaknya mau Jumatan gitu nih, Masya Allah. Kita break sebentar, tapi udah kayak mau, yaudah kita break dulu, nanti akan ngobrol-ngobrol sedikit untuk penutup. Jangan kemana, kita akan kembali setelah jeda berikut.